yang dipikirkan nggak hanya keluargamu aja dan teman-teman dekatmu, tapi lebih besar. Ndro, kowe ora usah serius-serius kan gitu. Udah, kamu pasang-pasang gambarmu aja biar kenal. Saya memahami bahwa saya harus tegak lurus gitu, apa perintah partai yang menurut partai yang terbaik, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk partai, ya kita akan laksanakan. Apa yang pertama kali mendorong untuk kemudian Pak Indro, oke saya ikut kontestasi pileg nih. Gitu. Ya, oke. Baik, jadi kembali lagi, saya ini basicnya itu memang suka sekali dalam dunia bisnis. Passion saya di situ apa aja kan gitu. Sehingga suatu ketika sehingga saya nikah pun sampai lupa gitu. Oh gitu. Iya, saya sampai baru usia 29 menjelang 30. Kalau nggak dipepet sama istri saya sekarang ini, ya mungkin saya nggak kepikir mau nikah karena saya sabar untuk ya. Jadi saya dipepet gitu, yes or no kan gitu, akhirnya mau nggak mau akhirnya yaudah. Nah itu singkat kata Pak Imam Suroso kembali lagi karena passion saya itu bisnis. Tapi karena Pak Imam Suroso ini yang menjadi guide ya untuk terjun di bidang ini, saya harus akui itu bahwa Ndro, kamu sekarang bisnis oke, kan gitu. Cukuplah kalau hanya untuk keluargamu saja. Tapi saya ingat betul itu apa yang disampaikan. Sebaik-baiknya manusia itulah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Artinya kamu sekarang harus naik kelas. Jangan hanya mikirin keluarga, mungkin sama orang-orang sekitar lah. Tapi kalau di bidang politik itu, kamu nanti yang dipikirkan nggak hanya keluargamu aja dan teman-teman dekatmu, tapi lebih besar. Nah, kemanfaatanmu akan lebih luas. Oleh sebab itu, tahun 2019 saya juga tidak pernah bercita-cita, berangan-angan, oh nanti saya 2019 mau mencalonkan diri gitu. Itu spesifik atau suatu saat saya mau terjun benar-benar saya mau nyalon apapun gitu. Tidak pernah. Jadi setiap kali ada momen-momen politik itu, termasuk 2016 sebelumnya. Sebelum 2019 tuh 2016 tuh saya ingat betul ada Pilkada Pati. Saya juga nggak kepikir, tapi beliau mencoba mengenalkan saya. Udah, kamu muncul dulu aja. Nanti karena kalau di PDI Perjuangan kan untuk menjadi pilkada, untuk ikut serta ke pilkada pertama adalah modalnya adalah popularitas. Nanti masalah rekomendasi itu kan menyusul. Kalau memang kita dianggap bagus, jadi 2016 sebenarnya saya sudah didorong Pak Imam untuk pemanasan, ya kan, tapi sekedar untuk pemanasan saja. Kami juga ngomong, Ndro, kowe ora usah serius-serius kan gitu. Udah, kamu pasang-pasang gambarmu aja biar kenal gitu waktu itu. Jadi akhirnya singkat kata 2016 ya memang kita tidak betul-betul terjun atau belum mendapatkan amanah atau perintah dari partai sesuai dengan prediksi Pak Imam Suroso, tapi nggak apa-apa. Nah 2019 itulah kemudian kamu harus daftar, ayo daftar, daftar ikut pileg gitu. Dan pertama kali dan alhamdulillah diberi amanah gitu betul, ya sama pertama kali dan alhamdulillah langsung mendapatkan amanah. Oke. Nah kalau Pak Indro ini di DPRD, kalau sekarang ini kan di Wakil Ketua Komisi B ya. Kalau yang di periode sebelumnya di Komisi E ya. Saya di Komisi E, kebetulan waktu itu yang namanya orang baru aja. Ya kita dengan partai ya pasti tegak lurus. Kita semuanya tahu PDI Perjuangan ini partai yang besar, khususnya di Jawa Tengah. Sehingga kader-kadernya yang potensial, yang senior kan banyak. Jadi ya kita ikutin aja. Artinya waktu itu kita jadi anggota. Oke, jadi apapun itu kan itu menjadi wakil rakyat yang memang sudah diberi amanah oleh rakyat gitu ya. Nah itu di periode yang sebelumnya dan yang sekarang, apa yang mungkin yang Pak Indro rasakan gitu ya, bahwa ada sesuatu yang momen yang memang sudah, oh ini yang memang saya ingin perjuangkan sebenarnya. Ada nggak hal semacam itu yang sudah ketemu atau misalnya melakukan apa yang memang menyentuh gitu ternyata seperti ini?
Iya, jadi ini perbedaan periode pertama dan periode kedua. Apa itu? Kalau periode pertama pada saat kita mau mulai masuk itu kan akan berpikir saya ingin di komisi apa. Oh, Iya. okay. Pada saat periode yang pertama, ya saya berpikirnya ya karena saya bergerak di bidang ketenagakerjaan, dan kebetulan kami juga punya mengelola biro umroh dan haji, gitu kan. Kayaknya yang paling cocok komisi E kan gitu. Kembali lagi mandate-nya itu bisnis gitu, harus memperkuat bisnis. Meskipun saya sudah saat itu sejak saya terpilih, saya sudah mengundurkan diri dari jabatan manajerial di semua usaha saya. Saya sudah serahkan kepada orang-orang yang kita tunjuk gitu. Akhirnya, nah di 2019 itu kan saya di anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan sosial, jadi lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Tapi saya enjoy gitu, saya enjoy sering. Bahkan pada saat pandemi pun tahun 2020 itu kan saya di Komisi E, jadi kita sering kita tetap turun itu meskipun lockdown gitu kan, pandemi kita kan bersama Komisi E dan teman-teman yang lain juga masih turun untuk ikut membantu mendistribusikan APK, APK apa? Bantuan-bantuan lah, bansos gitu. Kita ikut turun waktu itu sehingga ya apa ya, meskipun ini kita tidak berhenti lah ya, tidak berhenti sehingga banyak teman juga yang menjadi korban, beberapa itu dari anggota DPR pada saat pandemi itu. Nah, di situ. Jadi itu bedanya periode pertama, saya memang pengennya passionnya tetap harus bisnis nih kan gitu. Memperkuat bisnis, makanya saya akhirnya berupaya supaya masuk ke Komisi E karena sesuai dengan bidang bisnis saya. Tapi di periode kedua ini saya memahami bahwa saya harus tegak lurus gitu, apa perintah partai yang menurut partai yang terbaik, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk partai, ya kita akan laksanakan. Nah, akhirnya kita diberi amanah, saya diberi amanah untuk menjadi wakil ketua Komisi B. Yang mana di situ kan Komisi B kan perekonomian. Perekonomian, di mana mitra-mitranya saya betul sama sekali nggak kenal. Ya artinya bidangnya ya misalnya dinas kehutanan. Ini kan saya nggak kepikir, wah saya kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, kan perindustrian, kelautan itu mostly saya asing gitu karena ya itu tadi, kalau saya kan lebih ke ketenagakerjaan, kemudian lebih ke apa itu, selain ketenagakerjaan adalah tadi tour travel tadi. Iya, tapi kan kemudian meskipun tadi di Komisi B mitra-mitranya ya asing, masih cukup asing gitu. Jadi ada kemudian tantangan atau justru kesulitan untuk beradaptasi di awal-awal ini, atau biasa aja gitu karena emang udah. Ya saya sudah, kalau sekarang kita sudah, maksudnya saya 5 tahun itu kalau apa ya, fasenya manusia, kehidupan manusia itu harus pendewasaan. Bahwa saya masuk politik itu tidak hanya sekedar memikirkan misi pribadi saya. Susah kalau lewat prosedur resmi itu, mahal, lama, terus dimanfaatkanlah oknum-oknum yang menjadi perantara ini supaya saling bersinergi, menjadi stakeholder itu tadi, menjadi ekosistem pariwisata. Ini kita sudah mulai dibahas, target segera kita selesaikan semoga tahun ini. Kalau Bali meskipun nggak sebanyak di Jawa Tengah tapi duitnya dolar.